Halo semuanya, selamat datang di modul pembelajaran Python. Di sini saya Alvan yang akan mengajarkan kalian pemrograman menggunakan Python dari input-output dari materi-materi yang dasar hingga materi-materi yang nggak advance, seperti Object-Oriented Programming. Di sesi kali ini, kita akan membahas Introduction to Programming. Nah, jadi bagi kalian yang belum familiar, mungkin kalian baru pertama kali dengar ya, tentang kata programming ini. Nah, pada dasarnya, programming itu adalah proses mengubah sebuah input atau inputan dari user ya, menjadi sebuah output, menjadi sebuah hasil. Nah, programmer sendiri itu tugasnya ada di kotak hitam ini atau ada di black box ini, di mana tugasnya adalah mengolah input yang diberikan dan menghasilkan sebuah output gitu. Jadi cukup simpel ya untuk definisi programming. Nah, sebelum kita masuk lebih detail untuk black box ini, kita harus pahamin dulu nih, bagaimana sih sebenarnya cara sebuah komputer menyimpan dan menampilkan sebuah nilai. Di sini saya punya angka 0 sampai 9, dan harusnya kalian udah cukup familiar ya dengan angka-angka ini. Karena kita dari kecil belajarnya memang dari angka-angka desimal. Nah, namun berbeda dengan komputer. Komputer nggak tahu nih, kayak angka 2, angka 3, dan seterusnya. Karena komputer itu kan pada dasarnya terbuat dari transistor ya, di mana sebuah transistor itu hanya memiliki dua kondisi, antara dia hidup atau dia mati. Oleh karena itu, komputer hanya dapat menampilkan atau hanya dapat menggunakan angka 0 dan angka 1. Itulah kenapa komputer seringkali disebut menggunakan yang namanya binary system, di mana dia hanya bisa menggunakan angka 0 dan angka 1. Nah, mungkin sekarang kalian bertanya nih, terus angka 2 ini gimana nih cara dia tampilkannya? Nah, kita akan pahami dulu ya konsep dari binary. Oke? Nah, tapi pada sebelum itu, kalau kalian misalnya lihat angka ini, 123, kalian tahu ini 123 karena secara tidak langsung kalian melakukan penjumlahan seperti ini. 100 dikali 1 ditambah 10 dikali 2 ditambah 1 dikali 3. Makanya ketika aku tampilkan angka 123 ini, kalian langsung tahu, oh ini 123. Karena kalian secara tidak langsung melakukan penjumlahan ini ya. Nah, untuk komputer itu agak berbeda, karena dia nggak menggunakan 10 pangkat ini, tapi dia menggunakan 2 pangkat. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Di paling kanan, atau yang di pojok kanan, itu diawali oleh 2 pangkat 0. Selanjutnya itu 2 pangkat 1, selanjutnya 2 pangkat 2, dan seterusnya, hingga 2 pangkat n. Oke, di sini aku langsung kasih contoh aja, biar lebih jelas. Untuk angka binary 110, kita langsung lihat ya, dua angka pertama ini kan 1 ya, nilainya. Nah, jadi kita bisa langsung kalikan. Karena ini dia posisinya di angka ketiga, berarti dia disimbolkan oleh 2 pangkat 2, gitu. Jadi 2 pangkat 2 dikali 1 ditambah 2 pangkat 1 dikali 1 ditambah 2 pangkat 0 dikali 0. Oke? Jika kita jumlahkan semuanya, hasilnya 6 ya. Oke, contoh lain, 1001. Kita mau ubah jadi desimal. Nah, berarti sama caranya kayak sebelumnya, kita lihat ini angka keberapa? Ini angka keempat ya. Jadi simbolnya adalah 2 pangkat 3. Oke? 2 pangkat 3 dikalikan 1 ditambah 2 pangkat 2 dikalikan 0 ditambah 2 pangkat 1 dikalikan 0 ditambah 2 pangkat 0 dikalikan 1. Ketika kita sudah jumlahkan semuanya, kita akan dapat hasil 9. Dan perlu diingat ya, 2 pangkat 0 ini atau angka apapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Oke, contoh terakhir, untuk angka binary 001, kita langsung juga dapat langsung mencari tahu ya, angka ini posisinya berapa sih? Nah, dia di posisi ketiga ya. Artinya dia disimbolkan oleh 2 pangkat 2. Oke? 2 pangkat 2 dikalikan 0 ditambah 2 pangkat 1 dikalikan 0 ditambah 2 pangkat 0 dikali 1. Jika kita jumlahkan semuanya, kita akan mendapatkan hasil 1. Oke? Cukup simpel ya untuk sistem dari binary ini. Nah, sekarang kita udah tahu nih,
bagaimana cara komputer merepresentasikan suatu angka. Nah, sekarang bagaimana dengan huruf? Oke, untuk huruf sendiri, komputer menggunakan yang namanya ASCII, oke, di mana tiap huruf atau simbol itu sudah di-mapping ke sebuah angka. Contohnya, jika aku punya angka 72, 73, dan 33, dan kita diminta untuk mencari tahu sebenarnya ini merepresentasikan apa sih dalam bentuk huruf ya. Nah, untuk membaca tabel ini, kita cukup fokus aja ke yang kolom desimal ini ya. Oke. Nah, kita lihat 72 ini ada di mana sih? Nah, 72 itu ada di sini ya, dan dia disimbolkan oleh H besar. Oke. 73 ada di mana nih? 73 ada di sini, dan dia disimbolkan oleh I besar. Nah, untuk angka 33, dia disimbolkan oleh sebuah tanda seru. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa angka 72, 73, dan 33 merepresentasikan hai, ya. H besar, I besar, dan tanda seru. Gitu. Jadi kurang lebih cara merepresentasikan huruf itu menggunakan tabel ASCII ini. Nah, untuk huruf kita udah paham. Untuk angka kita juga udah paham. Nah, sekarang bagaimana dengan emoji? Atau bagaimana dengan sebuah gambar gitu. Nah, konsepnya sama kayak huruf, jadi dia di-mapping dulu ke sebuah angka. Namun untuk gambar, dia ada sistem sendiri yang seringkali dikenal sebagai RGB. Nah, bagi kalian yang belum familiar dengan RGB, intinya tiap pixel di gambar ini atau tiap pixel di emoji ini itu dapat direpresentasikan dengan sebuah angka di mana angka tersebut menyimbolkan warnanya. Oke? Kurang lebih seperti itu untuk gambar. Jadi kita udah paham ya bahwa semua representasi visual yang kita lihat itu sebenarnya hanyalah kumpulan angka binary, hanyalah kumpulan angka 0 dan 1. Termasuk slide sekarang yang kalian lagi lihat ini, itu adalah kumpulan angka binary. Oke? Nah, kita udah paham ya untuk angka binary. Sekarang kita balik lagi nih ke black box ini. Nah, sebenarnya apa sih isi dari black box ini? Oke, isi dari black box ini itu adalah sebuah algoritma. Nah, algoritma itu apa? Algoritma adalah kumpulan instruksi yang dilakukan oleh sebuah komputer untuk menyelesaikan suatu tugas. Contoh sederhananya, jika aku ingin menjumlahkan dua buah angka, itu udah termasuk algoritma. Oke, di sini aku misalnya punya angka 3 dan angka 6, dan aku jumlahkan kedua angka ini, 3 ditambah 6. Oke, itu udah termasuk sebuah algoritma. Nah, di modul pembelajaran Python ini, kita akan explore lagi lebih dalam untuk algoritma ini. Oke, tapi untuk sesi kali ini, materinya cukup sekian ya. Dan di sesi video selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk variables dan data types. Oke, jadi sampai jumpa di video selanjutnya.